بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan juga kesempatan, diberi taufik untuk istiqamah dalam mengerjakan amal-amal yang saleh. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan menyambung kembali kajian dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat, yang mana pada pertemuan lalu kita telah sampai kepada persoalan di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menerangkan dengan teksnya bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW mereka adalah para ahli ibadah, orang-orang yang sudah mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka kafir disebabkan karena kesyirikan kepada Allah dari jenis tawassul. Ya, dari jenis tawassul yang syirik itu. Dan tawassul yang syirik yang mereka lakukan itu di mata mereka bukan dari bentuk kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka memaksudkan dengan tawassul tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang taat, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang mereka dapatkan justru adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan murkanya Allah Jalla wa ala. Dari sini kita mengambil faedah ya, bahwa orang bisa jatuh kepada kekufuran sekalipun niatnya adalah baik. Sekalipun niatnya ingin menjadi hamba Allah yang saleh. Kemudian kita pun tahu apa yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, pada al-Islamu ghariban, yang artinya Islam muncul dianggap asing. Bahwa yang dimaksud dengan keterasingan di sini adalah keterasingan at-tauhid, keterasingan orang yang memahami la ilaha illallah, dan yang lebih asing lagi adalah orang yang tentunya mereka mengamalkannya. Kajian kita di sore hari ini kita masuk kepada bab yang ketiga dari halaman yang ke-45 dari cetakan yang telah kami terbitkan, yaitu tentang Kasyfus Syubhat. Dan kembali saya ingatkan, mungkin seorang akan mengira bahwa pada catatan kaki itu, begitu juga komentar, bahwa saya masukkan ke dalam Kasyfus Syubhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kata-kata dari saya. Ini adalah sangkaan yang keliru. Ya, karena yang pertama, bahwa keterangan itu dari saya, dan saya tidak mengusik sedikit pun dari teks Kasyfus Syubhatnya. Kemudian kalau terdapat perbedaan pada teks Kasyfus Syubhat yang saya pegang dengan teks Kasyfus Syubhat yang dipegang oleh orang lain, ini karena teks yang jadi acuan dalam penerjemahan saya itu adalah yang telah ditahqiq oleh Syekh Abul Abbas Asy-Syihri. Ya, oleh Syekh Abul Abbas Asy-Syihri, yang sudah dibandingkan dengan teks-teks dan naskah-naskah yang ada, sehingga saya menganggap bahwa teks inilah yang paling lengkap. Kemudian sekalipun ada perbedaan sedikit di sana sini,
pada umumnya tidak ada perbedaan yang jauh antara teks-teks yang beredar di pasaran dari teks kitab Kasyfus Syubhat. Ya, Allahu a'lam. Ya, kalau yang ada di pasaran dari buku-buku terjemahan, karena saya tidak memeriksa semuanya. Ya, namun berkenaan dengan buku yang kita pegang ini, insya Allah merupakan teks yang bisa dipertanggungjawabkan. Di bab yang ketiga, ya, yaitu bab la ilaha illallah, makna dan konsekuensinya. Bab tentang la ilaha illallah, makna dan konsekuensinya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa hadha at-tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Fa innal ilaha 'indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur. Sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabra aw jinniyan. Lam yuridu anna al-ilaha huwa al-khaliqur raziqul mudabbir. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menerangkan tentang hakikat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang muncul dianggap asing dan akan kembali dianggap asing itu, kemudian beliau kembali menegaskan, kata beliau, inilah tauhid, atau tauhid inilah makna dari ucapanmu la ilaha illallah. Tauhid inilah makna dari ucapanmu la ilaha illallah. Tauhid yang dimaksud adalah yang telah berlalu penjelasannya pada uraian sebelumnya, yaitu keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa orang-orang musyrikin mereka sudah mengakui rububiyah Allah, bahkan sudah beribadah kepada Allah, namun yang menjadikan darah mereka halal dan harta mereka halal adalah disebabkan karena peribadatan mereka kepada selain Allah dengan maksud ingin mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan selain Allah sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid, yaitu ajakan untuk mengibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Inilah, kata beliau, makna qaulika, maksud dari ucapanmu la ilaha illallah. Ya, maksud dari ucapanmu la ilaha illallah. Fa innal ilaha indahum, karena sungguhnya kata ilah di tengah orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin mereka adalah orang-orang Arab. Ya, dan Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kaumnya. Sehingga dengan begitu hujah menjadi tegak. Hujah menjadi tegak. Ya. Nah, orang-orang Arab itu paham. Ya, ketika Nabi menyuruh mereka la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Mereka paham bahwa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada ilah kecuali Allah itu adalah tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah. Ya, sekalipun alasannya adalah hanya sebagai perantara. Jadi mereka paham apa yang dimaksud dengan kata ilah. Berkata penulis, fa innal ilaha indahum walladhi yuqsadu li hadhil umur. Karena sungguhnya ilah, menurut atau dalam pandangan orang-orang Arab ketika itu adalah yang diberikan kepadanya ibadah-ibadah itu. Ya, baik dari ibadah hati, begitu juga ibadah perbuatan seperti sujud, menyembelih, tawaf dan yang seterusnya. Bahwa ilah itu adalah yang diberikan kepadanya ibadah. Sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan. Apakah yang diberikan kepadanya ibadah itu malaikat atau nabi atau wali, aw syajaratan atau pohon, aw qabran atau kuburan, aw jinniyan atau jin. Artinya siapa aja yang diberikan kepadanya ibadah, orang Arab tahu bahwa dialah yang disebut dengan ilah. Ya, makanya ketika mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak. Mereka bilang aja'ala al-alihata ilahan wahida. Apakah sesembahan-sembahan itu, apakah Muhammad menjadikan sesembahan-sembahan itu hanya satu saja? Karena orang-orang musyrikin ketika itu mengibadahi sesembahan yang banyak. Nah, Nabi Muhammad datang ke tengah mereka mengajak untuk mengibadahi hanya Allah Azza wa Jalla semata. Jadi pahami bahwa orang Arab ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham apa yang dituntut pada kalimat tersebut. Lam yuridu annal ilahu wal khaliqur raziqul mudabbir. Orang Arab tidak pernah memahami bahwa yang dimaksud dengan ilah yang diminta oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah
bahwa ilah itu adalah pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Ya, artinya Nabi dulu tidak menuntut kepada bangsa Arab untuk mengakui hanya Allah lah pencipta, hanya Allah lah pemilik, dan hanya Allah lah pengatur alam semesta dan segala isinya. Nabi nggak pernah menuntut dari mereka itu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu. Ya, fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah. Kata Syekh, karena mereka mengetahui bahwa yang demikian itu hanya milik Allah semata. Kama qaddamtu laka, sebagaimana telah aku dahulukan penjelasannya kepadamu sebelum ini. Jadi di sini Syekh mengulangi lagi, ya, bahwa orang-orang musyrikin sudah mengetahui bahwa pencipta, pemilik, pengatur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun mereka menolak satu hal, apa itu? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah ibadah kepada Allah. Cuman mereka tidak mau, kalau ibadah itu hanya diberikan kepada Allah dan tidak diberikan kepada selain Allah. Dan mereka beralasan bahwa ibadah yang diberikan kepada selain Allah ini pun juga ujung-ujungnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu bahwa pencipta yang memberi rizki, yang mengatur, yang mengabulkan doa, menghidupkan, matikan juga Allah Azza wa Jalla. Cuma ini itu orang-orang saleh, yang mereka buat patungnya, representasi dari malaikat, dari orang-orang saleh, itu hanya wasilah. Gara-gara itu mereka menjadi kafir. Gara-gara itu mereka tauhid uluhiyahnya tidak diterima, tauhid rububiyahnya tidak diterima. Begitu juga ibadah-ibadah yang mereka lakukan semuanya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata penulis, wa inna ma ya'nuna bil ilah, melainkan yang mereka maksud, yaitu yang mereka pahami dengan kata ilah itu adalah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafz sayyid, adalah yang dipahami oleh orang-orang musyrikin di zaman kita, maksudnya di zaman Syekh, di zaman kami, pada abad ke-12 itu, dengan lafal sayyid. Jadi yang pertama di sini kita dapat faedah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menamakan para pelaku kesyirikan dari orang yang mengaku muslim dengan sebutan musyrikun. Dan ini adalah teks dari Kasyfus Syubuhat. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna. Yang mereka pahami dengan kata ilah, maksudnya mereka di sini kembali kepada orang musyrikin dulu. Yang dipahami oleh musyrikin dulu dengan kata ilah itu adalah sama yang dipahami oleh musyrikun di zaman kami. Jadi disebut mereka pertama musyrikun. Adalah apa yang dipahami oleh musyrikun di zaman kami dengan istilah sayyid. Apa maksudnya? Berkenaan dengan istilah ini, setiap zaman dan setiap tempat mungkin berbeda-beda. Orang-orang musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka memberikan ibadah kepada selain Allah, dan selain Allah itu mereka namakan dengan sebutan sayyid. Mereka namakan dengan sebutan wali misalnya, mereka namakan dengan sebutan kuburan keramat misalnya, mereka namakan dengan sebutan apapun, karena nama ini bisa berubah-ubah, tapi hakikatnya tidak berubah sama sekali, yaitu sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mendatangi mereka. Yang mendatangi siapa? Orang-orang musyrikin itu, yaitu orang yang sudah menerima rububiyah Allah Subhanahu, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu, dan faham bahwa makna ilah itu adalah yang diibadahi. Maka Nabi pun mendatangi mereka sallallahu alaihi wasallam, yad'uhum, menyeru mereka ila kalimat tauhid, kepada kalimat tauhid, wa hiya la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi yang diajak oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah itu siapa? Ini harus kita pahami betul-betul. Yaitu mereka yang sudah mengenal bahwa pencipta, pemilik, pengatur adalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Nggak ada dari orang-orang musyrikin. Di zaman Nabi dulu yang meyakini bahwa ada yang menciptakan selain Allah, ada yang mendatangkan musibah selain Allah, ada yang menghidupkan, matikan selain Allah. Nggak ada. Kesyirikan dari jenis rububiyah ini hanya ada di masa-masa belakangan. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hingga zaman kita saat ini. Kemudian orang musyrikin di zaman Nabi SAW sudah beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mereka paham apa makna ilah itu. Nah, semua ini tidak menghalangi
dari diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ke tengah-tengah mereka untuk mereka didakwahi kepada kalimat tauhid. Artinya apa? Artinya sekalipun mereka tahu Allah pencipta, pemilik, pengatur, bahwa Allah bahwa mereka sudah beribadah kepada Allah dan mereka tahu makna ilah. Artinya bahwa mereka adalah tetap sebagai objek dakwah. Orang yang diajak kepada la ilaha illallah, orang yang belum merealisasikan kalimat tauhid, maka kapan kasus ini berulang di setiap zaman, di setiap tempat, maka berulang pula hukumnya. Misalnya di zaman kita ada orang yang mengakui Allah pencipta, pemilik, pengatur, udah beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Tapi yang ketiga ini enggak. Yang ketiga ini enggak. Mereka orang musyrikin di zaman Nabi masih lebih bagus dari sisi ini. Orang di zaman sekarang nggak tahu apa yang dimaksud dengan makna ilah. Maka kalau yang paham makna ilah saja, mereka tetap menjadi objek dakwah, disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk menerima tauhid dan belum masuk sebagai ahli tauhid. Nah, gimana lagi dengan orang sekarang yang belum paham makna dari kalimat ilah dan perbuatannya juga seperti perbuatan orang-orang musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Kita baca penjelasan di halaman yang ke-46. Di sini saya komentari istilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tadi sudah kita baca, bahwa orang-orang musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memberikan ibadahnya kepada selain Allah yang mereka namakan dengan istilah sayyid. Di sini saya katakan sayyid adalah perantara yang diibadahi di samping Allah. Mereka ini pada zaman penulis disebut sayyid. Jadi sayyid pada teks kasus syubhat yang dimaksud di sini adalah yang diibadahi sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Di zaman Syekh atau di zaman penulis itu disebut sayyid, atau pada zaman kita disebut wali. Disebut sunan, disebut Syekh, Gus, Habib dan lain-lain dari nama-nama yang berbeda-beda sesuai kultur dan budaya setempat. Tapi bukan namanya yang kita maksud di sini. Kalau memang dia itu wali tapi nggak diibadahi selain Allah, ini nggak termaksud dalam uraian ini. Atau syekh namun dia tidak diibadahi selain Allah, dia tidak dimaksud dalam uraian ini. Begitu juga Gus dan Habib. Tapi yang dimaksud sini adalah nama-nama tersebut sebagai pembenaran untuk memberikan ibadah kepadanya dengan asumsi mereka itu adalah perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu nama bisa berubah. Nama bisa berubah. Namun yang kita pegang di sini adalah hakikatnya. Apabila mereka diibadahi di samping Allah, mereka tidak ubahnya para sayyid pada zaman penulis atau ilah-ilah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena yang menjadi ukuran penilaian adalah hakikat perbuatan, bukan nama-nama yang menipu. Karena nama-nama tersebut kasih nama kuburan keramat misalnya, sehingga akhirnya orang-orang bodoh tertipu, seolah-olah memberikan ibadah di situ adalah hal yang benar, karena yang dikubur di situ wali, karena yang dikubur di situ adalah orang soleh, orang dekat kedudukannya dengan Allah. Maka kita nggak melihat istilah-istilah tersebut. Yang menjadi ukuran adalah perbuatan. Sekalipun dia itu nabi, kalau diibadahi di samping Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beribadah kepadanya ini telah memposisikan nabi itu seperti halnya tauhid. Telah mengibadahi Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping Allah dan menjadikan nabi itu sederajat dengan Tuhan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatannya seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi yang menjadi ukuran di sini bukan nama-nama tersebut, bukan julukan-julukan tersebut. Melainkan yang menjadi ukuran di sini adalah perbuatan orang-orang yang mengibadahinya. Al-Imam Mujaddid rahimahullah berkata saat menerangkan ilah-ilah musyrikin pada zamannya. Ini tambahan keterangan dari saya dari penjelasan nomor 13 di halaman 46. Falladzina yaz'umu 'ala asy-syirk fi zamanina innahum wasa'itum humul ladzina yusammihim al-awwaluna al-alihah wal wasitatu huwal ilah
Fa qaulur rajuli la ilaha illallah ibtalun lil wasa'id. Yang artinya maka pihak-pihak yang dikira oleh musyrikin pada zaman kita, maksudnya zaman Syekh, bahwa mereka adalah perantara mereka. Mereka itulah yang disebut oleh musyrikin dahulu dengan nama ilah-ilah. Ini poinnya yang kita ingin sinkronkan nih. Ya. Jadi di zaman Syekh dinamakan Sayyid, di zaman kita disebut dengan wali. Ya, atau nama-nama yang lain misalnya. Nah, itulah ya, kalau ini semua disembah di samping Allah dengan asumsi sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah, itulah yang disebut di zaman Nabi SAW dengan sebutan ilah. Ini poin penting sekali. Jangan pernah kita luput darinya. Jadi saya ulangi. Ya, di zaman Syekh orang beribadah kepada selain Allah mereka sebut dengan istilah Sayyid. Di zaman kita orang beribadah kepada selain Allah disebut wali, disebut dengan ya kiai, disebut dengan kuburan keramat. Itulah yang di zaman Nabi SAW disebut dengan istilah ilah. Karena ilah dalam pengertian orang-orang musyrikin dulu adalah yang diibadahi ya sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Jadi ketika orang mengucapkan, di sini katakan oleh Syekh Muhammad, ya, maka ucapan seorang la ilaha illallah, ya, jadi ketika kita katakan la ilaha illallah, ya, ibtalun lil wasa'id, itu artinya kita membatalkan adanya perantara-perantara dalam ibadah. Ini kalau ada orang bilang la ilaha illallah, namun dia juga beribadah kepada selain Allah, walau asumsinya itu adalah sebagai perantara, dia belum keluar dari kekufuran. Dia belum masuk ke dalam Islam. Ya. Atau kita katakan dia ucapkan kalimat tauhid dan dia batalkan dengan perbuatannya. Ya. Dia batalkan dengan perbuatannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya ini mundur lagi ke belakang. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pada abad 12, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pada abad ke-8. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa menetapkan perantara-perantara antara Allah dengan makhluknya seperti para hujjab. Ya, hujjab itu maksudnya perantara yang memperantarai antara raja dengan rakyatnya. Yang mereka ini melaporkan kepada Allah hajat-hajat makhluknya. Dan bahwa Allah menunjuki hamba-hambanya, menolong mereka dan memberi rizki mereka. Adalah disebabkan perantara-perantara tersebut yang si makhluk minta kepada perantara tersebut dan si perantara minta kepada Allah. Ini gambaran perantara. Jadi ada seorang yang datang kepada perantara, minta hajat, nanti yang dimintai hajat ini akan lapor kepada Allah. Ya Allah, si fulan minta hajat. Ya, barang siapa yang melakukan hal ini dan berkeyakinan seperti ini. Ini topik persoalan. Sebagaimana para perantara yang ada di tengah-tengah raja, minta kepada raja-raja tersebut agar memenuhi hajat-hajat manusia karena kedekatan si perantara itu dengan raja-raja. Ini analoginya. Ya, jadi raja itu biasanya punya pembantu, ya. Rakyat nggak sanggup berhubungan langsung dengan raja, maka rakyat berhubungan melalui ya para pembantu raja. Nanti pembantu raja inilah yang menyampaikan hajat rakyat itu kepada sang raja. Manusia minta kepada perantara tersebut dalam rangka menjaga adab dari minta secara langsung kepada raja-raja. Ya, sebagaimana katanya kami banyak dosa, maka kami nggak bisa minta langsung kepada Allah. Sebagaimana ya rakyat minta melalui perantara kepada raja, begitu juga kami minta kepada Allah melalui perantara. Ya, jadi analoginya ke situ. Atau minta kepada perantara adalah di antara sarana-sarana yang paling berguna daripada minta kepada raja, karena perantara lebih dekat kepada si raja daripada pihak yang minta. Jadi barang siapa yang menganggap itu atau anggapan ini, itu anggapan yang kedua. Ya, kalau pengen dikabulkan ya jangan langsung kepada Allah, karena yang dekat sama Allah itu perantara. Sama seperti raja, kita nggak mungkin minta langsung sama raja, ya. Jadi minta melalui pembantunya, karena mereka lebih dekat dengan si raja. Barang siapa menetapkan mereka sebagai perantara, ini hukumnya. Dari jenis seperti ini, barang siapa menetapkan ya selain Allah sebagai perantara, dari jenis seperti ini, ya. Maksudnya dia minta kepada selain Allah, kemudian selain Allah itu minta kepada Allah untuk dipenuhi hajatnya. Barang siapa menetapkan mereka sebagai perantara dari jenis seperti ini, maka dia kafir, musyrik, wajib dimintai tobat
apabila dia taubat dilepas, kalau tidak maka dibunuh. Ini dinukil dari kitab Al-Intisar yang terdapat dalam kompilasi kitab Al-Aqidah Al-Muwahhidin. Jadi ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini kita ketahui satu hal. Ya. Yaitu penegasan kembali oleh penulis di mana orang-orang musyrikin itu adalah orang yang ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham apa yang diminta oleh Nabi dengan ajakan itu. Kemudian selanjutnya berkata penulis di halaman 47. Wal muradu min hadhil kalimati ma'na la mujarradu lafdhiha. Dan yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah ini adalah maknanya, bukan sekedar melafalkannya. Jadi orang mengucapkan tapi dia nggak paham, di sisi Allah la tuqbal syahadatuhu. Syahadatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia kita perlakukan dia sebagai muslim selagi tidak menampakkan kekufuran yang akbar, yang terang. Dia lakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Ingat ini fight dengan kesadaran tanpa paksaan. Selalu kita tekankan. Biar jangan ada orang yang baru loading, kemudian mereka menganggap mereka itu kafir. Tuh lihat, harus dengan kesadaran tanpa paksaan lah. Kemarin emang gue ngomong apa? Gitu loh. Jadi ini orang sebenarnya termakan framing. Dia tidak mau mendengar langsung, tidak mau menelaah langsung, dan ini jelas bukan metode ilmiah. Bukan metode ilmiah. Metode ilmiah itu dia langsung uquf, dia langsung cek kepada sumber ucapan. Kalau perlu dia cross check. Dia tanya, apa maksudnya? Apa kesini? Baru kemudian dia hukumi. Adapun hanya berdasarkan cerita, kata fulan, kata alan, kemudian berdasarkan pengalaman ini, pengalaman itu, sebenarnya dia parno aja. Kemudian membantah dakwah, padahal dakwah ini adalah dakwah yang hak. Hendaknya seorang berhati-hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan tindakan-tindakan yang tanpa dia rasa dia menghalang-halangi dakwah kepada tauhid. Jadi ada yang dimuliakan Allah. Yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah itu adalah makna dari kalimat itu. Jadi setelah seorang mengucapkannya, yang kedua dia harus paham. Dia harus memahaminya. Maka kata penulis, qala wal muradu min hadhil kalimati ma'naha. Yang dituntut dari kalimat ini adalah maknanya, la mujarradu lafdhiha, bukan sekedar mengucapkannya. Bukan hanya mengucapkannya. Kenapa? Karena kalau mengucapkannya itu diterima, maka orang munafik selamat. Begitu juga. Kalau mengetahui kebenarannya itu diterima tanpa melafalkannya, maka Abu Thalib masuk surga. Begitu juga. Seorang dituntut untuk mengucapkan dan juga meyakini dan juga mengamalkan. Wal kuffaru juhal, dan orang-orang kafir yang jahil. Perhatikan lafal ini. Jadi dalam teks Kasyfus Syubhat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah menggabungkan antara dua istilah, kafir jahil. Di mana orang-orang Murji'ah kontemporer sekarang ini menganggap penggabungan dua istilah ini adalah suatu hal yang tabu. Jadi menurut mereka nggak ada itu orang yang kafir karena kejahilan. Subhanallah. Kejahilan yang dimaksud di sini adalah kejahilan atas orang yang telah tegak padanya hujjah. Kemudian dia lalai untuk mencari tahu dikarenakan sebab. Karena ikut-ikutan, karena jabatan, karena nggak enakan, kemudian dia tetap di atas kekufuran. Maka orang tersebut kafir. Kejahilan dia itu nggak diterima. Klaim jahilnya nggak diterima. Jadi di sini dua istilah ini bisa digabungkan. Kafir, jahil. Wal kuffaru juhal, dan orang-orang kafir yang jahil itu ya'lamun. Mereka sudah mengetahui anna muradan nabi,
bahwa maksud Nabi SAW bihadil kalimah, dengan kalimat ini, huwa ifradullah ta'ala bitta'alluq, yaitu menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung, ya, tempat meminta, menjadi tambatan hati, ya, tempat seorang, ya, bermunajat, menggantungkan rasa harap, cemas, ya. Jadi menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena itu semua adalah, ya, satuan ibadah, ya, yang hanya Allah semata yang berhak untuk, ya, mendapatkannya. Poinnya di sini apa? Bahwa orang musyrikin dulu, ya, dalam kejahilannya, ya, mereka paham makna la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Jangan lagi ada orang bilang beda dengan orang, ya, sekarang katanya. Orang musyrikin dulu paham, ya, tapi orang muslimin sekarang nggak paham. Loh, nanti nih, antum lihat bagaimana seharusnya logikanya. Jangan main logika sendiri. Ya, ini kan maunya orang, ya, memberi hadiah Islam kepada orang yang melakukan syirik akbar yang mengaku muslim saat ini, ya kan? Tujuannya gitu. Kalau orang musyrikin dulu enggak, mereka paham makna la ilaha illallah. Coba tanya orang muslimin sekarang. Mereka kan kebanyakan nggak paham. Maunya apa dengan ucapan itu? Dihadiahkan keislaman. Benar nggak argumentasi seperti itu? Jelas batal. Ya, argumentasi yang batil, ya, dan berbeda dengan, ya, argumennya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Ya. Kemudian sebelum kita baca bantahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap argumen tersebut, ya, atau keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang membantah juga argumen itu, orang muslimin yang mengaku muslim sekarang itu sudah mengucapkan, ya, sudah mengucapkan, artinya sudah menerima, ya. Jadi kalau orang musyrikin dulu belum mengucapkannya kafir, maka gimana lagi orang yang sudah menerima kemudian membatalkan? Ini, ya, pola argumennya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para imam dakwah. Ya, adapun kalau dibalik, ya, dengan mengatakan bahwa musyrikin dulu sudah paham, muslimin sekarang nggak paham, atau mengatakan bahwa musyrikin dulu kan nggak mengucapkan, muslimin sekarang sudah mengucapkan, maka mereka nggak bisa gampang dikafirkan. Ini argumennya Murji'ah, ya, orang-orang yang terpapar syubhat al-irja'. Maka hati-hati. Ya, maka kita bandingkan deh, ya, dengan argumennya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, setelah menerangkan bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW mereka memahami maksud Nabi SAW dengan la ilaha illallah, yaitu, ya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, menjadikan Allah satu-satunya sebagai tempat bergantung. Beliau berkata, wal kufru bima yu'bad min dunillah wal bara'atu minhu. Bahwasanya orang-orang musyrikin dulu paham, ya, orang kafir yang jahil itu paham bahwa yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat la ilaha illallah itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung dan berlepas diri. Karena al-kufur itu artinya, ya, mengingkari. Berlepas diri dari apa-apa yang diibadahi selain Allah, ya, dan mengingkarinya. Fa inna lamma qala lahum qulu la ilaha illallah. Buktinya, ya, ketika dikatakan kepada mereka, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Jadi Nabi datang ke tengah-tengah mereka, menyuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qalu. Di situ mereka, ya, menolak dengan menyampaikan alasannya. Ya, jadi dari alasan mereka ini kita paham bahwa orang musyrikin itu paham apa yang diminta oleh Nabi dengan kalimat la ilaha illallah. Apa kata mereka? Ini ayatnya ada pada ayat yang kelima dari surat Shad. Qalu aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Orang musyrikin itu mengatakan, apakah Muhammad menjadikan ilah-ilah, maksudnya sesembahan-sembahan, ya, aliha ya'lahu abada ya'budun, itu yang diibadahi, bahwa ma'budun atau ma'luhun, ya, itu ilah-ilah artinya, ya, sesembahan-sembahan. Apakah Muhammad itu menjadikan sesembahan-sembahan hanya sesembahan yang satu saja? Jadi tadinya banyak, Nabi menyuruh mereka tinggalkan yang lain, sisakan satu, itu Allah semata. Apakah Muhammad mengajak ke sini? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah suatu persoalan yang mengherankan. Jadi mereka tak heran dengan dakwah Nabi SAW yang menyuruh mereka untuk meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah,
dan mengkhususkan ibadah dan sesembahan itu hanya untuk Allah. Ini bukti, ayat ini bukti bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham. Kemudian berkata penulis, fa idza arafta anna juhal kuffar ya'rifuna dzalik. Apabila kamu telah tahu bahwa orang-orang jahil yang kafir itu sudah mengetahui hal ini. Maksudnya mengetahui ya la ilaha illallah. Ya, mengetahui makna dari la ilaha illallah. Fal ajabu mimman yad'i Islam. Maka yang mengherankan itu adalah dari orang yang sudah ngaku muslim. Lihat, argumentasinya beda. Ya, ini belum ngaku muslim, paham. Lah ini udah ngaku muslim enggak paham. Nanti outputnya apa? Yang sudah ngaku muslim sudah lebih tegak hujjah gitu dibanding yang belum ngaku muslim. Maka jangan dibalik. Nah, sebagian ustadz ini mohon maaf, ya saya dengar gitu. Ya, bahwa argumentasinya dibalik. Tujuannya apa? Untuk menolak apa yang kita katakan. Ya, adapun kita hanya menyampaikan apa yang ada dalam kitab. Tapi mereka, Allahu a'lam, mungkin kesibukannya dalam hal yang lain, sehingga luput olehnya hal ini. Ya, karena luput olehnya hal ini, ya, mereka menganggap apa yang kita dakwahkan ini nyimpang, sehingga akhirnya mereka melakukan serangan-serangan. Waliyadzubillah. Jadi hati-hati. Ya. Sebagian orang mengatakan ya bahwa orang musyrikin dulu paham, sedangkan orang muslimin sekarang nggak paham. Artinya orang muslimin sekarang hendaknya mereka diberi uzur karena mereka sudah ya orang musyrikin dulu paham, adapun orang musyrik sekarang nggak paham. Ya. Nah, mungkin juga kekeliruan mereka ini disebabkan karena mereka mensyaratkan ya paham ya dalam sampainya hujjah. Saya perlu tekankan di sini bahwa paham itu syarat ya dalam tegaknya hujjah, tapi bukan paham iqna. Paham yang artinya nerimo. Paham di sini adalah paham bayan, kapan sampai hujjah dengan bahasa kita berarti sudah tegak hujjah. Ya. Terima atau enggak terima. Ya, apakah dia katakan saya paham atau dia katakan saya enggak paham. Yang penting sampai ya hujjah itu dengan bahasanya. Ya, sampai hujjah itu dengan bahasanya. Jadi ada yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, justru argumen Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beda dengan sebagian dai sekarang. Ya. Jadi mereka mengatakan orang muslimin sekarang enggak paham, orang musyrikin dulu sudah paham la ilaha illallah. Atau mereka katakan bahwa ya pelaku syirik akbar di zaman sekarang ini kan mereka mengaku muslim. Nggak sama dong dengan ya orang-orang musyrikin di zaman dulu yang mereka adalah orang kafir asli. Ya, jadi mereka berusaha untuk membalik argumentasi ini, tujuannya adalah untuk menghadiahkan keislaman kepada pelaku syirik akbar yang mengaku muslim. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Kelanjutannya kata Syekh, fal ajabu mimman yad'i al-Islam. Maka yang mengherankan adalah dari orang-orang yang mengaku muslim wa huwa la ya'rif, sedangkan dia enggak tahu min tafsir hadhil kalimah, makna dari kalimat la ilaha illallah ini, ma'arafa wujuhal kuffar, seperti yang diketahui oleh orang-orang jahil yang kafir di zaman Nabi. Lah ini ngaku muslim, enggak paham makna la ilaha illallah. Itu enggak ngaku muslim paham makna la ilaha illallah. Ya, maunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sampean yang ngaku muslim lebih jelek. Udah terima kok Islam tapi nggak mau paham karena sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusannya, sibuk dengan ya dan seterusnya. Tak paham makna la ilaha illallah. Bal yadhun, bahkan yang nggak paham ini menyangka anna dzalika talaffuz bi hurufiyah. Bahwa yang dituntut dengan kalimat la ilaha illallah itu hanya melafalkan dengan hurufnya. Min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani. Tanpa meyakini apa yang terkandung pada kalimat ini. Pokoknya gue udah ngucapin la ilaha illallah, gue muslim, kelar. Ya. Apa makna la ilaha illallah? Maaf, fahim. Dia nggak paham. Ya. Apalagi dia meyakini ya kebenaran yang dikandung ya dalamnya. Pokoknya Islam benar, non muslim nggak benar. Benernya gimana nggak tahu. Ini ngeri yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita Islam itu cuman merasa. Ya. Karena Allah mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun
hanya yang mempersaksikan kebenaran. Ente saksi apa enggak? Ketika ente bilang asyhadu, aku bersaksi. Oke, ente saksi, tapi ente nggak paham apa yang ente saksikan. Jadi nggak bisa main-main dalam masalah tauhid. Bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha. Sebagian orang menyangka bahwa yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah ini itu hanya melafalkan ya kalimatnya saja. Ya min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani, tanpa disertai keyakinan hati akan makna yang dikandungnya. Wal hadhiq minhum, dan yang sedikit pintar dari mereka, yadhunnu anna ma'naha la yakhluq wa la yarzuq wa la yudabbiru al-amra illa Allah wahda. Menyangka bahwa makna la ilaha illallah itu dengan sangkaan yang salah. Bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengurus urusan kecuali Allah semata. Ini salah. La ilaha illallah itu tidak menuntut kita untuk meyakini hal ini. Karena hal itu sudah ada dalam diri kita. Musyrikin sudah tahu bahwa Allah pencipta milik pengatur. Maka nggak mungkin la ilaha illallah itu diseru kepada mereka menuntut sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam diri mereka. Ya. Maka apa kata Syekh selanjutnya? Fala khaira fi rajulin, maka tidak ada sedikit pun kebaikan pada diri seorang juhal kuffar yang mana orang jahil yang kafir itu a'lam minhu, lebih mengerti daripada dia di makna la ilaha illallah, akan makna la ilaha illallah. Jadi siapa yang lebih jelek kalau di sini? Orang kafir atau orang yang sudah mengaku muslim namun enggak paham? Orang kafir yang menolak mengucapkan la ilaha illallah atau seorang muslim yang mengucapkannya namun enggak paham? Menurut argumentasi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa orang yang mengaku muslim namun nggak paham la ilaha illallah itu lebih jelek. Ya, nah ini sinkron dengan tulisan-tulisan beliau yang lainnya. Antum bisa lihat dalam ya Qawaid Arba', antum bisa lihat juga dalam tafsir kalimatul la ilaha illallah, antum bisa lihat juga dalam ya Usul Sittah Mawadhi' minas Sirah dan yang lain sebagainya dari tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jadi ikhwas sekalian dimuliakan Allah, sebenarnya cukup kita baca ya dan belajar Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk keluar dari ya keributan ini seputar uzur bil jahal. Itu disebabkan karena banyak dari orang-orang yang menampik persoalan ini, mereka tidak terdidik di atas Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kesempatan kita di sore hari ini. Maka seperti biasa kalau ada pertanyaan maka silahkan, insyaallah kita akan coba jawab yang mungkin dijawab. Barakallahu fiikum. Mereka mengatakan bahwa dakwah di Jazirah Arab beda dalam memahami tauhid dengan kondisi yang ada di Indonesia, di mana banyak kesyirikan. Itu alasan para dai azirun. Sehingga itu argumentasi mereka saat ini. Kalau di Arab jarang ada yang jahil tentang tauhid. Namun di Indonesia banyak yang jahil. Ya, ini cara lain saja untuk lari dari mengamalkan tauhid. Kita mengetahui bahwa tauhid itu ya dituntut darinya amal, dan amal diantaranya adalah kekafiran terhadap orang-orang yang meninggalkan tauhid. Yang kedua, benar nggak argumen ini? Kalau argumen seperti ini ya dibiarkan liar, ya maka ya kita pun akhirnya terpaksa untuk membenarkan argumen orang-orang yang mengatakan bahwa syariat Islam yaitu hanya cocok untuk di negeri Arab, tidak cocok di negeri kita. Ya ini kan bersumber dari pola pikir yang sama. Ya. Maka kita harus lihat di mana kaidnya, di mana kaidahnya. Ya. Bahwa para ulama telah menerangkan barang siapa yang sampai kepadanya Quran dengan bahasanya, ya, dan dia bukan orang yang memiliki uzur untuk memahaminya, seperti orang bodoh, anak SLB misalnya, orang gila, orang tua yang sudah tidak lagi bisa mikir, ya, maka apabila telah sampai kepadanya hujjah dalam ya bentuk seperti itu, maka orang tersebut ya berlaku padanya hukum sesuai perbuatan.
Ya. Kemudian kalau orang tersebut misalnya ya melakukan perbuatan ya orang-orang musyrikin, ya, namun dia termasuk orang yang ya sulit untuk memahami. Apakah mereka nggak disebut musyrik? Disebut musyrik juga. Ya, sekalipun nanti Allah yang Maha tahu apakah dia diuzur atau nggak diuzur. Ya, di akhirat kalau emang dia diuzur, dia akan diuji. Ya. Jadi ini hanya akal-akalan mereka saja. Ya. Karena dalam masalah ini sekalipun orang jahil yang tidak bisa paham kalau perbuatannya syirik akbar maka disebut musyrik. Namun uzur baginya di akhirat seperti yang diterangkan oleh Syekh Saleh Suhaimi, Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, dan para masyayikh kita ya dari masyayikh kontemporer di zaman sekarang, ya, dan juga para imam dakwah Najdiyah. Baik, ini pertanyaan al-akh. Bagaimana bentuk orang berakidah murjiah yang ekstrim? Dalam kasus kita, ya, kalau dia sampai menuduh akidah ini akidah ya takfiri, akidah khawarij, ya, ini sudah luar biasa kelewatan. Ya. Ini ekstremis dari murjiah yang musuh dakwah tauhid waliyadzubillah. Ya. Kita punya fatwa dari Syekh Abdul Aziz Raji'i, ya, bahwa orang seperti ini la yusalla khalfahum. Tidak ya boleh kita sholat di belakangnya. Ya, Anda bisa lihat dalam ya Tauhid First, web Tauhid First kita, di situ sudah pernah kita turunkan fatwa dari Syekh Abdul Aziz Raji'i. Begitu juga kita tidak lupa dari ya fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang orang-orang yang abstain. Ya, apabila telah ditegakkan padanya hujjah bahwa orang musyrikin itu sebenarnya sudah tidak hujjah, kemudian dia bersikukuh tidak mau mengkafirkan ya pelaku syirik akbar tersebut, ya, padahal hujjah telah tegak kepadanya, maka kata Syekh bin Baz, orang itu sama seperti orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Kristen. Dan orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Kristen, maka kafirnya jelas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, jazakallah khair. Insyaallah ini aja karena waktu yang sudah agak mepet. Ya, dengan jadwal berbuka kita cukupkan sampai di sini. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.